sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan sitasi dalam karya tulis ilmiah. Sitasi merupakan cara untuk memberitahu kepada pembaca bahwa materi tertentu dalam karya yang ditulis berasal dari sumber lain. Sitasi ilmiah meliputi kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kutipan dan catatan kaki umumnya terdapat pada batang tubuh karya tulis ilmiah, sedangkan daftar pustaka terletak di akhir karya tulis ilmiah. Tujuan sitasi dalam karya tulis ilmiah yaitu untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual serta menghindari plagiarisme. Sitasi ilmiah digunakan untuk menghindari plagiarisme karena kode etik harus dijunjung dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa kejujuran dan tanggung jawab. Manfaat sitasi dalam karya tulis ilmiah. Sitasi menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan, menyalin atau mengulang suatu pernyataan seseorang, dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang dibuat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem perujukan. 1. Catatan kaki, 2. Catatan akhir, dan 3. Sistem langsung atau kutipan. Catatan kaki adalah sistem pengacuan dengan cara menempatkan informasi tentang identitas suatu sumber rujukan di bawah teks pada halaman yang sama dengan pengacuannya. Singkatan khusus dalam catatan kaki. Yang pertama, IBIT. IBIT digunakan apabila suatu referensi dalam catatan kaki nomor tersebut sama dengan referensi pada nomor sebelumnya, tanpa diselingi oleh catatan kaki yang lain. Jadi apabila halamannya sama, maka cukup ditulis IBIT. Bila halamannya berbeda, setelah IBIT dituliskan nomor halamannya. Cara penulisan IBIT. Kata IBIT tidak ditebalkan dan tidak digarisbawahi. Tidak ada spasi antara nomor catatan kaki dengan kata IBIT. Kemudian huruf I awal ditulis huruf besar dan selanjutnya huruf kecil. Setelah kata IBIT diikuti tanda titik dan kemudian tulis tanda koma. Lalu spasi satu ketukan, kemudian baru tulis halaman dengan ditandai hal atau P yang diikuti tanda titik masing-masing. Singkatan khusus yang kedua yaitu objek atau opera citato. Artinya, kutipan diambil dari sumber yang telah disebut sebelumnya pada halaman yang berbeda dan telah diselingi oleh sumber lain. Cara penulisan objek. Sebelum kata objek ditulis nama pengarang buku yang dikutip. Setelah nama pengarang diikuti tanda koma, spasi satu ketukan dan tulis kata objek. Kata objek tidak ditebalkan dan tidak digarisbawahi. Tidak ada spasi antara nomor catatan kaki dengan kata objek. Huruf O dan C ditulis huruf besar, sementara yang lain ditulis huruf kecil. Setelah OP, tanda titik lalu spasi satu ketukan dan tulis C, diikuti dengan tanda titik lalu tulis tanda koma. Tulis hal atau P sesuai dengan bahasa tulisan, kemudian tulis titik dan spasi lalu tulis nomor halaman. Singkatan yang ketiga yaitu logjet atau logo citato. Artinya, kutipan diambil dari sumber dan halaman yang sama yang telah disela oleh sumber lain. Cara penulisan logjet. Yang pertama, nama pengarang, log, jet, Jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama harus diikuti judul bukunya. Judul buku ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata dan titik cetak miring. Catatan akhir. Catatan akhir
merupakan suatu sistem pengajuan dengan cara menempatkan informasi mengenai identitas yang lengkap suatu sumber rujukan di bagian akhir sebuah artikel. Catatan akhir merupakan catatan referensi yang diletakkan pada akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Tata cara penulisan catatan akhir. Nama pengarang, tahun, halaman yang dipakai rujukan. Catatan akhir atau endnote ditulis dalam satu spasi dan diletakkan pada akhir dari karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Sistem langsung atau kutipan. Kutipan disebut dengan mengutip pendapat orang lain. Menurut Alfianika pada tahun 2018 halaman 70, dikutip dalam Ghani pada tahun 2019 halaman 1, dalam penulisan karya ilmiah, biasanya penulis sering memungut atau meminjam pendapat orang lain yang berfungsi untuk memperkokoh gagasan atau pemikiran yang hendak disampaikannya. Kutipan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan tujuan untuk memungut, meminjam, dan mengambil pemikiran orang lain berdasarkan kaidah-kaidah tata cara tertentu. Pemikiran yang diambil tersebut dapat berupa kata, kalimat, atau informasi lisan atau tulisan. Menulis catatan kaki. Bagaimana sih cara menulis catatan kaki? Catatan kaki dibubuhkan pada setiap halaman menggunakan nomor urut berkelanjutan dari nomor terkecil sampai dengan nomor terakhir dari keseluruhan tulisan dalam setiap bab. Ditulis satu spasi dengan ukuran huruf 10 pitch. Cara penulisan catatan kaki mengikuti alinea dari materi skripsi. 2 catatan kaki atau lebih yang terdapat dalam satu halaman antara nomor sebelumnya dan nomor sesudahnya diberi jarak masing-masing satu spasi. Catatan kaki ditulis nama pengarang atau penulis dengan selengkapnya tanpa gelar akademik. Judul buku diketik dengan huruf miring, tempat penerbitan, nama penerbit, tahun penerbitan, dan halaman yang dikutip. Berikut rujukan berupa kitab suci seperti Al-Quran. Apabila mengutip ayat-ayat Al-Quran, penulisan catatan kakinya adalah nama surat, kemudian nomor surat diletakkan dalam kurung siku, titik 2, nomor ayat, kemudian titik. Apabila mengutip ayat-ayat Bible, penulisan catatan kakinya sebagai berikut. Nama kitab atau pengarang kitab, nomor pasal, titik 2, nomor ayat, titik. Atau rujukan lain berupa buku, diantaranya sebagai berikut. Macam rujukan beserta ketentuan penulisannya secara umum. 1. Apabila sumber yang dirujuk berupa buku, maka penulisan catatan kakinya sebagai berikut. Nama penulis, judul buku, tempat penerbitan, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, halaman, titik nomor halaman, titik. 2. Penulisan catatan kaki yang ditulis lebih dari satu orang penulis. Diatur penulisan sebagai berikut. Jika penyusun 2 orang, maka nama kedua penyusun itu ditulis dan dihubungkan dengan kata dan. Sementara jika penyusun 3 orang atau lebih, maka cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis diganti dengan kata DKK. 3. Penyusun adalah editor. Apabila penyusun adalah editor, maka setelah nama penyusun ditulis kata dalam kurung ed titik, singkatan dari editor. Jika editor lebih dari satu orang, maka ditulis kata dalam kurung eds titik, singkatan dari editor.
4. Penyusun adalah penghimpun. Apabila penyusun adalah penghimpun dan sekaligus penerjemah, setelah nama ditulis kata peng, P-E-N-G-H, atau ditambah pen, P-E-N-T, di antara tanda kurung. 5. Jika penyusun adalah suatu perhimpunan, lembaga, panitia, atau tim, ditulis nama perhimpunan atau nama lembaga atau nama panitia atau nama tim tersebut. 6. Tanpa nama penyusun. Apabila buku yang dirujuk tidak ada nama penyusunnya, maka langsung ditulis judul bukunya. 7. Apabila buku yang dikutip berupa buku terjemahan. Dalam catatan kakinya dapat disebutkan pengarang asli, judul terjemahan, penerjemah, dan seterusnya seperti dijelaskan sebelumnya. 8. Apabila sumber yang dirujuk berupa buku saduran. Dalam catatan kakinya ditulis dengan nama pengarang asli, judul buku, dan penyadur. Dalam hal pengarang asli tidak ada, cukup ditulis nama penyadur diikuti singkatan PENYD, ditulis dengan huruf kecil di antara dua tanda kurung. 9. Apabila sumber yang dirujuk berupa tulisan yang dicetak pada margin buku lain. Biasanya lebih banyak terdapat dalam kitab Arab, baik yang disusun oleh pengarang yang sama atau berbeda. Dalam catatan kaki, pertama-tama ditulis judul buku yang dirujuk, kemudian pada margin mana kutipan itu ditulis. 10. Apabila sumber yang dirujuk menjadi bagian atau bab dari buku lain, maka catatan kaki ditulis nama penyusun, nama buku yang bersangkutan, dan nama penyusun dan buku tempat buku itu diedit, dengan didahului oleh kata diedit dalam, dan selanjutnya seperti biasa. 11. Apabila sumber yang dirujuk berupa buku himpunan artikel, maka catatan kaki ditulis dengan nama penulis artikel, judul artikel ditulis di antara dua tanda kutip, nama editor, dan nama buku, dan seterusnya seperti biasa. 12. Ensiklopedia atau kamus. Apabila sumber yang dirujuk berupa ensiklopedi atau kamus, maka catatan kaki ditulis sebagai berikut. Nama pengarang, pengedit, penyusun, atau penghimpun. Kemudian, nama ensiklopedia atau kamus ditulis dengan huruf miring. Untuk ensiklopedi terkenal, cukup dicatat nama editor dan atau nomor edisi sesudah tanda baca koma. Untuk ensiklopedi dan kamus kecil, dicatat nama penyusun edisi, penerbit, tempat penerbitan, tahun penerbitan seperti biasa. Kemudian, nomor jilid dan halaman. Judul artikel ditulis di antara dua tanda kutip, didahului oleh kata artikel. Dan jika ada penulisnya, disebut juga sesudah tanda koma. 13. Rujukan majalah, surat kabar, jurnal, dan sejenisnya. Apabila sumber yang dirujuk berupa majalah, surat kabar, jurnal, dan ada penulisnya, maka penulisan catatan kakinya sebagai berikut. Nama penulis, judul artikel ditulis di antara dua tanda kutip, kemudian nama majalah, surat kabar, jurnal, dan sejenisnya ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, nomor, koma, tahun penerbitan, jika itu ada, tanggal terbit. Selanjutnya, nomor halaman. 14. Dokumen dan surat. Apabila sumber yang dirujuk berupa dokumen atau surat, penulisan catatan kakinya adalah sebagai berikut. 15. Mengutip sebuah kutipan. Apabila sumber yang dirujuk berupa kutipan orang lain, maka dalam penulisan catatan kaki harus menjelaskan nama orang yang mengutip. 16. Mengutip ulang. A. Berturut-turut. Apabila mengutip ulang berturut-turut dari sumber yang terakhir, tanpa diselangi oleh sumber lain, maka dalam penulisan catatan kaki ditulis ibid dengan ditambah halaman. B.
diselingi oleh sumber lain. Apabila mengutip ulang dengan halaman berbeda dan telah diselingi oleh sumber lain, maka penulisan catatan kaki ditulis nama penulis dan judul singkat antara 1-3 kata ditambah halaman. Sementara apabila halamannya sama dan telah terselingi sumber lain, dalam catatan kaki ditulis nama penulis dan judul. C. Mengutip peraturan perundang-undangan. Apabila sumber yang dirujuk berupa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka catatan kaki dituliskan dengan induk perundang-undangan, kemudian menyebutkan pasalnya. 17. Mengutip istilah penting. Apabila mengutip istilah penting dan konsep serta pendapat belum rinci atau tidak umum, maka ditulis kata kuncinya dengan huruf miring, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan penulis yang mudah dipahami secara umum. 18. Mengutip pidato, wawancara, dan observasi. A. Pidato. Apabila sumber yang dirujuk berupa pidato, maka dalam penulisan catatan kakinya harus disebutkan acara dan tanggal pidato. B. Wawancara. Apabila sumber yang akan dirujuk berupa wawancara, maka dalam penulisan catatan kakinya harus disebutkan nama orang yang telah diwawancarai, serta tempat dan tanggal dilakukannya wawancara. C. Observasi. Apabila sumber yang dirujuk berupa observasi, maka penulisan catatan kakinya harus disebutkan dengan nama kegiatan observasi, objek yang telah diobservasi, dan tepat observasi serta tanggal dilakukannya observasi tersebut. Kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dibuat persis dengan sumbernya. Lalu ada beberapa prinsip pembuatan kutipan langsung. Di antaranya yaitu yang pertama, kutipan langsung hanya digunakan apabila terdapat perkataan atau ungkapan yang biasanya dapat menambah daya untuk karya ilmiah. Misalnya learning science as science is done. Yang kedua, kutipan langsung dapat digunakan untuk mendokumentasi argumentasi yang tidak cukup disampaikan dalam bentuk catatan kaki. Yang ketiga, kutipan langsung dapat digunakan apabila peneliti hendak memberikan komentar atau membela, menolak, menganalisis gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat, kutipan langsung dapat digunakan bila mana perubahan melalui parafrase dapat menyebabkan salah paham atau salah tafsir. Yang kelima, kutipan langsung dilakukan untuk mengutip rumus-rumus seperti rumus matematika, kimia, atau rumus ilmiah lainnya. Yang keenam, pengutipan langsung dari bahan non-komersial atau tanpa hak cipta dapat dilakukan tanpa izin penulis. Macam kutipan langsung dan tata cara penulisan. Yang pertama, kutipan pendek. Kutipan pendek adalah kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris apabila ditulis dalam naskah karya ilmiah. Kutipan seperti ini dapat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, gabungkan kutipan ke dalam kerangka kalimat atau paragraf. Yang kedua, gunakan tanda kutip ganda pada awal dan akhir kutipan. Yang ketiga, gunakan spasi ganda atau sesuai dengan spasi dalam penulisan skripsi. Yang terakhir, tulis rujukan kutipan tersebut dalam klausa pengantar atau di dalam tanda kurung. Berikut adalah contohnya. Kutipan panjang. Kutipan panjang adalah kutipan yang terdiri atas 5 baris atau lebih. Kutipan seperti ini dapat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tulis kutipan itu dalam paragraf tersendiri. Yang kedua, jangan gunakan tanda kutip. Yang ketiga, gunakan spasi tunggal. Yang keempat, beri pengantar kepada kutipan itu seperlunya. Yang terakhir, tulis kutipan itu dengan ceruk 5 spasi di sebelah kiri dan kanan margin. Berikut adalah contohnya. Interpolasi atau perbaikan. Interpolasi adalah penjelasan atau pembetulan suatu kutipan yang diselipkan ke dalam teks. Jenis interpolasi yang lazim antara lain adalah sik dalam penyisipan antecedent. Ditempatkan di belakang kutipan oleh penulis dianggap merupakan kesalahan.
Ini dimaksudkan sebagai catatan bahwa kesalahan yang terdapat di dalam kutipan itu tertulis sebagaimana sumber aslinya. Antecedent disisipkan ke dalam kutipan langsung bila mana terdapat suatu kata ganti di dalam kutipan itu yang tidak jelas atau perujukannya tidak jelas. Berikut adalah contohnya. Kutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung harus dilakukan secara hati-hati karena hal ini terkadang menimbulkan kecurigaan pembaca. Ini sering terjadi bila mana penulis ceroboh atau kurang cermat di dalam menuliskan rujukan kutipan. Secara umum ini disebabkan oleh kenyataan sebagai berikut. Yang pertama, peneliti membuat catatan dari sumber tertentu, kemudian menyalin dan memasukkannya ke dalam naskah skripsi tanpa mengingat bahwa catatan itu berasal dari sumber yang berhak cipta. Yang kedua, peneliti menggunakan buku yang mencakupi bidang pengetahuan yang persis sama dengan bidang yang sedang digelutinya. Yang ketiga, peneliti mengambil intisari suatu sumber dan merumuskannya menggunakan perkataan sendiri, tetapi tidak menyebutkan sumber kutipan itu. Lalu selanjutnya peneliti mengutip dari catatan-catatan dibuat selama perkuliahan tanpa menyadari bahwa catatan-catatan itu dikutip dari sumber tertentu. Yang terakhir, peneliti menggunakan tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Untuk menghindari tuduhan adanya pembajakan atau plagiarisme di dalam penulisan tesis dan karya-karya ilmiah pada umumnya, dalam melakukan pengutipan tidak langsung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pahami secara umum intisari teks sumber, kemudian buatlah rumusan baru berupa pandangan mengenai isi teks dari titik pandang lain dan jangan lupa tuliskan sumbernya. Yang kedua, gunakan frase seperti berikut. Penulisan rujukan pada kutipan tidak langsung, terutama yang merujuk pada artikel jurnal, tidak harus mencantumkan halaman. Berikut adalah contohnya.